Halo pemirsa, selamat datang di podcast Jatinegara. Khususnya di bulan ini yang menjadi pembicara dan narasumbernya adalah Komisi Anak-anak. Secara khusus kita hari ini akan membahas tentang gadget. Nah, aku nggak sendiri nih, aku juga ada beberapa orang di sini yang menjadi narasumber kita untuk diskusi tentang gadget. Kita kenalan satu-satu ya. Yang pertama ada Matius. Halo. Matius ini umurnya 10 tahun loh. Yang kedua ada Ana. Halo. Nah, Ana yang cantik ini umurnya 13 tahun. Dan yang ketiga yang tidak kalah cantik ada Esther. Halo. Nah, Esther 11 tahun. Dan yang terakhir ada Mams yang juga tidak kalah cantik. Halo. Mams mau dikasih tahu umurnya? Sudah 50. Sudah 50 ya, cukup senior tentunya pengalaman dalam membesarkan anak, dalam mendidik anak tentu sudah sangat banyak. Nanti kita juga mau tanya-tanya Mams tentang gadget ini. Oh iya nih, kalau kalian nih yang masih anak-anak, kira-kira kalian kapan sih punya gadget sendiri gitu? Matius boleh jawab. Saat umur 6 tahun. Saat umur 6 tahun punya sendiri itu? Masih pinjam. Masih pinjam. Terus sampai saat ini masih pinjam atau sudah punya sendiri? Udah punya. Udah punya sekarang. Wah, apa tuh gadgetnya? Laptop. Laptop, puji Tuhan ya. Sudah punya. Laptop dari umur berapa tuh? Dari kelas 1. Kelas 1 SD? Iya. Oh, oke. Kalau Esther punya gadget dari kapan? Kelas 2. Kelas 2. Apa tuh gadget apa yang dipunya? Tablet. Tablet. Wah, biasanya buat apa tuh tabletnya? Buat main handphone. Oh, buat main handphone? Buat main. Buat main gitu ya. Main game kali. Iya, main game. Oh, bisa buat handphone juga ya, bisa WhatsApp gitu ya. Oke. Kalau Ana? Dari umur 10 tahun. Dari umur 10 tahun, kelas berapa tuh ya? 10 tahun. SMP. 4 tahun SD ya? Iya. SD kelas 4 kayaknya. SD kelas 4. Iya, kelas 4. Udah punya apa tuh? Handphone. Handphone sendiri? Iya. Oh, punya kamu sendiri? Punya nggak pinjam? sendiri. Dari kelas 4 SD? Karena daring online dulu. Oh, daring online ya, ada alasannya ya kenapa Iya. dikasihkan gadget nih. Oke. Kalau Mams nih, anak-anaknya tuh dikasih gadget umur berapa sih? Kalau saya sih ada 3, yang kedua itu SMA. SMA? Yang terakhir itu karena pandemi jadi SD kelas 6 ya. SD kelas 6 tuh udah dikasih pinjem gadget. Oh, dikasih pinjam, belum punya sendiri gitu ya. Terus kalau misalnya yang tadi 2 orang anak kan di SMA nih dikasihnya. Terus biasanya pinjem nggak sih? Ya kalau ada kepentingan untuk tugas-tugas ya pinjem. Kalau dulu belum terlalu banyak butuh internet ya? Iya. Oh, belum online tugas-tugasnya? Belum. Oh, jadi masih bisa ya? Jadi anak-anak nggak minta untuk gadget. Betul. Nah, kalau menurut kalian nih tadi ada yang kelas 4 SD udah ada gadget, tadi kelas 2 SD udah punya laptop gitu kan. Nah, kalau menurut kalian tuh penting nggak sih gadget itu? Penting. Penting, kenapa tuh penting? Karena bisa buat cari informasi, belajar, dan ada beberapa aplikasi juga yang bisa bantu proses belajar dan hiburan juga. Oh, apa tuh aplikasi yang bisa bantu belajar tuh? Google. Google. Jadi semuanya Google. Itu yang paling sering digunakan ya. Oke. Kalau menurut Matius penting nggak gadget? Penting. Yang paling penting kenapa tuh? Karena bisa membantu belajar dan bisa menghibur juga. Membantu belajar. Apa tuh yang membantu belajar biasanya? Kayak question AI dulu bisa dipakai. Oh, quiz. Question AI. Apa itu aplikasi apa? Jadi itu bisa kita tanya dia langsung jawab. Oh, gitu. Kamu tanya apa biasanya? Tanya tentang materi matematika. Matahari. Matematika. Oh, matematika. Jadi misalnya akar 9 gitu bisa? Iya. Jadi kamu gak usah ngitung ya? Enggak, itu jadi dihafalin. Hah? Jadi dihafalin habis itu baru dipelajarin gitu. Oh, jadi kita masukin dulu
terus nanti ngetes kita gitu. Iya. Oh, gitu-gitu. Oh, berarti keren ya sekarang ya gadget ternyata Mams jadi bisa bantu anak-anak juga persiapan betul. ujian ya. Kalau bagi Esther, kira-kira menurutmu sepenting apa sih gadget tuh? Sangat penting. Oh, sangat penting. Kenapa tuh? Biar kita dapat informasi terkini. Oh, biasanya kamu dapat informasi terkini bukan dari tetangga? Bukan. Oh, dari gadget. Aplikasi apa tuh yang biasa kasih informasi? Instagram. Instagram. Kamu punya Instagram sendiri? Enggak. Terus dari Instagram siapa dong? Enggak. Oh, dari kakak. Jadi kamu pinjam HP-nya kakak atau pinjam akunnya kakak nih? Pinjam akunnya kakak. Oh, jadi satu akun buat berdua. Oh, biasanya infonya dapat dari mana Instagram? Detik. Dapat dari yang muncul-muncul itu. Oh, yang muncul-muncul itu. Pokoknya yang viral kamu tahu ya. Kalau berita pemerintahan kamu juga tahu? Enggak tahu. Oh enggak, beritanya berarti secara khusus ya. Yang pemerintahan nggak masuk ya beritanya ya. Oke. Kalau menurut Mams nih, kira-kira sepenting apa sih gadget untuk anak-anak tuh? Ya kalau misalnya digunakan dengan baik memang penting sih. Yang pertama ya memang untuk merangsang keterampilan motorik ya. Misalnya mata, otot, bibir, tangan gitu. Kalau anak-anak kecil itu biasa ada games kayak stimulan gitu kan. Jadi dia bergerak, tangannya bergerak, matanya bergerak gitu. Nah itu memang bagus merangsang. Yang kedua untuk melatih cara berpikir gitu kan. Sudah banyak tuh seperti video game, program edukasi gitu yang bisa merangsang anak untuk berpikir kayak seperti main puzzle kayak gitu kan. Mereka harus berpikir dong supaya puzzle itu jadi satu kesatuan. Terus kemudian merangsang kreativitas ya. Mereka juga sudah banyak tuh aplikasi-aplikasi yang bisa melatih keseimbangan otak kiri dan otak kanan ya. Misalnya gambar gitu kan, gambar itu harus gerakin kursor gitu kan. Mereka pasti melatih tuh otak kiri, otak kanan, gimana cara memberi warna, gimana cara membentuk satu satu garis jadi gambar kayak gitu. Wah berarti sebenarnya banyak ya manfaat dari gadget, manfaat yang positif tadi bisa melatih otak kiri, otak kanan gitu. Tapi mungkin kalau sebagian besar gadget kita lakukan pas duduk ya atau pas diam lah. Jadi yang mungkin banyak bergerak mata, tangan. Kalau kaki kira-kira gimana? Kalau kaki ada juga games yang kayak di time zone gitu loh, yang yang kakinya diinjek-injek bergerak itu? dance gitu loh. Oh iya ada itu disambungin sama laptop ya biasanya ya. Iya bener ada Oh bisa. Mams ada di rumah? Ada. Wah. Jadi kita beli yang kayak karpetnya, terus mereka bisa bergerak mengikuti dari itu gerak-geraknya, iramanya kayak gitu. Ada panduannya. Seru tuh saya pernah lihat ya seru. Berarti memang meskipun gadget gitu kita lihat cuma mungkin kita pikir cuma mata dan tangan kita yang bergerak ternyata bisa menggerakkan kaki kita gitu. Gadget juga bisa menolong olahraga. BTW aku juga workout dengan gadget gitu sih. Jadi ternyata gadget ada manfaatnya gitu. Nah terus kalau bagi kalian sih aplikasi apa sih yang penting dalam gadget kalian? Mau siapa dulu nih jawab nih? Play Store. Play Store. Kenapa? Itu yang paling penting. Bisa nambah game. Oh, berarti paling banyak di handphone tuh games ya? Oh, ada berapa banyak games? 10. 10? Free ya, free download ya. Oh, itu nggak bayar gamesnya? Tidak. Oh, itu kamu mainin semuanya? 10? Iya. Oh, setiap hari? Enggak tiap hari Nggak juga. tiap hari, ganti-gantian. Wah, paling penting itu ya Play Store terus download games gitu ya. Nah, Kalau di Apple App Store. oh iya maaf, ini masih Android nih. Ada App Store, ada Play Store. Oke. Kalau Mams berarti pakai Apple ya? App Store. App Store pakai iPhone ya. Jadi di situ juga itu yang paling penting juga Mams. Enggak. Oh, kalau bagi Mams apa aplikasi yang penting bagi Mams sendiri? Ya kalau kita sih aplikasi yang penting kayak Microsoft Word, Excel gitu. Ya, untuk kerja ya, Mam. Ya, kayak gitu. Untuk ngajar. Oh, kira-kira bisa nebak nih mamnya ini profesinya apa gitu ya? Untuk ngajar katanya ya.
Nah, kalau untuk anak-anak ada nggak aplikasi yang Mams larang untuk anak-anak? Nah, kalau aplikasi sih ya itu tergantung sih gitu. Misalnya games ya memang sekarang kan udah banyak games gitu. Tergantung gamesnya ini di tengah-tengahnya kan suka ada yang gambar-gambar yang tidak pantas. Kalau menang dapat gambar-gambar yang tidak pantas Oh, kayak ada gitu. sekarang kayak gitu ya? Ada. Tergantung kalau anaknya bisa. Judul. Kalau bisa anaknya bisa menggunakannya dengan baik, ya so far so good gitu. Oke. Selama aman ya, nggak merusak ya? Iya, karena games itu bisa memperluas pengetahuan juga kayak gitu ya. Jadi ada beberapa games itu yang memberikan insight baru gitu ya, fakta-fakta yang terjadi sekitar mencapai level tertentu gitu ya. Mereka bisa bisa menambah kekuatan atau apa kayak gitu. Terus ada juga mereka games juga ada bisa meningkatkan fokus dan ketenangan gitu. Oh, malah bisa meningkatkan fokus ya? Iya, kayak game Clash of Clans gitu. Kan yang populer tuh ya. Apakah Matius pernah game ini? Pernah. Oh. Ya kan pemain harus mengatur berapa banyak pasukan yang dibutuhkan, strategi. Betul ya. Nah, supaya pertahanannya kuat kayak gitu. Nah, itu juga meningkatkan fokus ya. Nah, jadi supaya bisa mengantisipasi serangan balik dari lawan itu perlu strategi. Kayak gitu. Jadi otak juga berputar ya. Iya. Keren juga ya, games bisa tolong kita untuk logikanya juga semakin baik ya. Oh ya. Betul. Tadi tuh Matius tahu games yang nggak benar tadi ya. Itu game apa namanya tadi? Yang mana? Yang Mam. Bukan yang nggak benar, tapi Yang- ada selipan-selipan yang sebenarnya tidak pantas gitu gambarnya. Seperti judi online. Oh, judi online. Kamu pernah buka? Kagak. Kagak. Oh, tapi tahu judi online. Tahu. Oh, tapi nggak buka ya? Nggak pernah. Oh, itu iklan yang muncul ya di. Iya. Oh, biasanya kalau ada iklan-iklan seperti itu kamu apain? Langsung di X aja sih. Oh, di close maksudnya ya? Iya. Oke, good. Nah, kayaknya kalau umur 13 tahun nih, beda nih aplikasinya bukan games nih kayaknya. Bener nggak? Benar. Oh iya. Apa tuh aplikasi yang paling sering digunakan? Lebih ke sosial media. Sosial media. Kalau umur 13 tahun sosial medianya apa aja sih? Instagram, TikTok, WhatsApp, Line. Line juga? Iya, Oh, Line kadang. masih? Masih. Yang paling sering apa tuh? Instagram sih. Oh, Instagram. Biasanya di Instagram apa aja yang dilakukan? Up IG story, Oh. cari-cari hot news baru. DM temen bisa. Berarti banyak berkomunikasi dengan temen tuh bukan WA ya? Iya. Oh, ini juga pengetahuan baru mungkin bagi yang kita yang senior ya. Ternyata IG itu jadi tempat chat ya. Benar. Oh, tapi teman-teman yang di chat di IG itu orang yang sudah kenal atau yang belum kenal? Nah, itu kadang yang udah kita kenal lama bisa tuh, atau mungkin teman baru, followers baru kan. Oh, mutualan. Iya, terus ntar kita bisa jadi kenalan di situ. Kalau kayak gitu bisa bahaya nggak sih, kan ada fake account gitu-gitu. Nah, menurutmu orang-orang yang kamu chat yang baru ini asli atau enggak? Nah, asli sih, kalau orangnya asli, tapi kita nggak pernah tahu ini fake atau enggaknya, jadi tetap harus berjaga-jaga. Tapi pernah nggak ada orang yang minta ketemu gitu setelah berkenalan di Instagram? Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada, cuma chat-chatan ya? Chat-chat aja. Berarti Instagramnya cukup ramai ya? Iya. Gitu anak-anak. Followernya banyak followernya. Oh ya, berapa sih followersnya? 300. Oh, 300. Oke. Yang lain ini nggak punya Instagram nih? Nggak ada. Matius nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Mams ada dong. Ada. Oh iya. Tapi aku melihat tapi nggak ngepost. Nggak ngepost. Oh, tapi tetap pantau ya? Iya, Tetap lihat pantau. aja. Berarti sama. Kalau repost sering sih repost, tapi kalau ngepost jarang. Nah, kan tadi ada yang aplikasinya games, Instagram. Tadi ada yang Word, Excel gitu ya. Yang senior sih Word, Excel gitu. Nah, kira-kira berapa lama sih menurut kalian waktu yang harus digunakan dalam sehari untuk gadget tuh? Gitu. Kira-kira berapa sih idealnya?
2-3 jam. 2-3 jam. Tapi itu untuk belajar atau hal kepentingan. Cuman kalau untuk game 1 jam juga cukup. 1 jam cukup. Untuk scroll IG. Aduh, kayaknya terlalu dikit tuh. Iya. Ya 3 jam lah. 3 jam dalam Iya. sehari ya. Jadi hampir setara dengan waktu belajar. Iya. Oh, betul. Nah, kalau untuk kamu nih, kamu main game atau gimana kalau pakai gadget? Aku main game sama WA. Main game sama WA tadi di laptop atau di handphone ya? Kalau di laptop kan ada juga WA-nya. Oh. Kalau handphone rusak. Oh, kalau handphone rusak pakai WA laptop. Iya, Main gamenya di mana? di HP. Kamu udah punya HP sekarang? Udah. Oh, udah punya HP. HP sendiri? Iya, Oh, ya. Kira-kira berapa lama tuh main game harusnya sehari? 3-4 jam. 3-4 jam. Tapi itu sehari ada stop-stopnya. Ya nggak terus-terusan. Nanti kamu diteriakin. Kalau hari libur berapa jam? 5 jam. 5 jam tuh ya. Berarti kamu sebenarnya kalau disuruh pilih nih, mending main di luar, di playground, main ke rumah saudara atau main games? Gak tiga-tiganya. Nggak tiga-tiganya. Apa tuh pilihannya? Main bola. Oh, main bola. Kalau ada pilihan main bola, kamu sebenarnya pilih main bola ya? Iya, Dibandingkan games online ya? iya. Tapi memang jam main bolanya nggak selalu. Setiap hari main bola nggak? Pas di gereja. Pas di gereja kan seminggu sekali. Setiap hari nggak main dong? Enggak. Oh, Wah, sayang bisa sekali. habis itu di rumah perabotan. Dimarahin main bola di rumah setiap hari. Nah, mungkin bisa ikut futsal itu ya. Supaya nggak lama-lama tuh main HP-nya. Iya. 3-4 jam. Terus selain main games, handphonenya dipakai untuk apa lagi? Buat nonton bola juga sering. Oh, nonton bola tiap hari juga? Enggak selalu. Nggak selalu kalau ada musim. Iya, Sekarang lagi musim nggak? lagi musim sih. Oh, lagi nonton. Malam-malam nggak nontonnya? Malam-malam kemarin nonton pas di villa Oh. sama saudara. Oh, di villa. Kalau di rumah nggak nonton? Enggak, soalnya enggak ada yang suka bola di rumah. Sabar ya, tunggu saudaranya datang. Oke, kalau Esther ya? Main gadget. Oh, main gadget. Oh iya, apa aja? Main games, WA, Ya itu. Instagram. Instagram aku main YouTube. Oh, main YouTube, scroll YouTube gitu. Nonton apa biasanya? SpongeBob. Oh, SpongeBob. Biasanya berapa lama tuh biasanya kalau YouTubean sehari? 1-3 jam. Oh, 1-3 jam tuh. Tapi waktunya nggak langsung ya, Esther ya. Oke, kalau games main juga. Main. Kira-kira berapa jam sehari? 2 jam. Hah? 2 jam. 2 jam main game, YouTubean 1-3 jam. Waduh, lumayan juga ya. Iya. Nah, Mams, gimana nih menurut Mams melihat fenomena anak-anak yang seperti ini? Ya, kalau dilihat dari kebutuhannya sih, kalau misalnya memang mereka butuh buat pelajaran mereka, lihat Google kayak gitu, ya mereka juga bukan robot gitu, jadi mereka juga harus ada waktu buat istilahnya itu refresh gitu ya. Nah, di waktu refresh itu bisa anak-anak itu main games gitu, atau scroll Instagram kayak gitu. Jadi ya balik lagi ke anaknya atau ke orang tuanya dilihat gitu seberapa mereka harus istirahat gitu, dan balik lagi apakah mereka menggunakan gadget mereka memang untuk kepentingan pelajaran gitu yang mereka harus cari di Google, seperti itu sih. Nah, kalau dipikir-pikir lagi ya, kan waktu kita sehari tuh 24 jam ya, tidur 8 jam, tinggal 16 jam gitu ya. Nah, kalian sekolah berapa jam? Aku ya, kalau aku 9. 9, berarti 16 kurang 9, 7 jam. 7 jam. 7 jam, berarti 7 jam itu gadget misalnya 3 jam atau 4 jam, berarti sisa 3 jam. Dikurangi makan, Dikurangi mandi. makan, mandi gitu ya. Ya. Berarti kira-kira jam belajar kalian sehari tuh berapa jam gitu? Berapa? Aku sejam. Sejam. Oh, sejam. Pas malam.
Iya, Cukup itu untuk ngerjain PR, belajar. cukup. Oh cukup 1 jam ya. Kalau nggak cukup gimana tuh? Selalu cukup. Besoknya aja kerjain. Oh besoknya kerjain. Santai. Oke. Kalau Esther gimana nih? Kalau tadi kan udah kita kasih tahu jam main gadget. Kalau jam belajarnya gitu? Jam belajar aku cuma 2 jam. 2 jam sehari, malam. Cukup tuh untuk kerjain PR. Cukup. Cukup banget. Ya. Oh, oke. Kalau ujian? Ujian 2 jam juga. Oh 2 jam juga ya, konsisten 2 jam. Kalau Ana? Kalau aku karena SMP tugasnya udah menumpuk, aku kadang 3 sampai 4 jam. Wah 3 sampai 4 jam. Tapi nggak main game ya? Enggak. Nggak cukup lagi soalnya. Iya. Cukup scroll IG. Oke. Nah menurut kalian tadi main games, Instagram, tadi kalau Esther YouTube gitu ya. Menurut kalian itu berpengaruh nggak sama belajar kalian? Berpengaruh. Berpengaruh apa tuh Ana? Karena bisa cari referensi juga gitu. Oh, cari referensi. Iya. Berpengaruhnya positif ya? Iya. Ada nggak pengaruh negatifnya? Ada dong. Ada dong. Apa tuh? Mengganggu jam tidur. Oh, kamu tidur jam berapa? Aku jam 10, jam 11 sih. Oh, masih aman. Aman. 11. Iya. Gitu ya, nggak sampai kalong gitu kan. Nah, kalau yang lain nih, terganggu nggak sih sama gadget belajarnya? Terganggu. Terganggu. Kenapa terganggu? Jadi gak fokus. Nggak fokus. Iya. Pas belajar di rumah atau pas belajar di Pas sekolah? belajar di rumah. Terganggu. Iya. Terganggunya pengen main gitu atau gimana? Jadi pengen main dan malas-malas belajar. Males-males belajar gitu. Kalau untuk Esther gitu juga atau gimana? Iya. Terganggu juga. Iya. Terus biasanya apa sih kalau yang kalian kan udah ini sadar ya merasa gadget itu bisa mengganggu. Nah, biasanya apa yang kalian lakukan? Membatasi waktunya. Gimana tuh caranya? Kayak kan kita kayak di HP-nya bisa ada yang ingetin gitu. Alarm. Iya, Oh, pakai alarm. Pakai alarm. Ini waktunya belajar. Iya, Oh, kamu sering pakai itu? gak terlalu sering sih, pas lagi mau ujian aja. Oh, berarti satu Oh, semester. bukan karena teriakan mama gitu. Ya itu mah lebih sering. Itu alarm yang paling akurat gitu ya? Iya. Oke. Kalau Moms nih menghadapi anak-anak yang mungkin juga pernah ya menghadapi kesulitan anak-anak yang nggak bisa diatur main gadgetnya keterusan gitu. Apa sih tips-tips yang Moms berikan kepada mama-mama di rumah sana untuk bisa mengontrol anaknya dengan baik? Kalau aku sih sebelum kasih gadget memang harus komitmen dulu gitu. Jadi ini komitmen nggak boleh ganggu waktu untuk belajar, waktu tidur, waktu istirahat tuh nggak boleh ganggu gitu. Terus jam 10 malam maksimum gitu ya, kita harus kasih waktu maksimum sih. Jam 10 malam misalnya udah harus istirahat, harus bobok. Jadi handphonenya dikumpulin di depan semuanya kayak gitu. Jadi komitmen dulu sih dari awal. Kalau mereka melanggar gimana ya? Kalau mereka melanggar ya kita sita handphonenya kayak gitu. Jadi jadi memang kita nggak bisa membatasi, nggak boleh pegang handphone nih. Anak zaman sekarang zaman teknologi ya nggak bisa gitu. Jadi paling kita aturin dengan komitmen pengaturan waktu, terus pengaturan aplikasi games-games yang ada di situ gitu. Jadi memang kita ada pembatasan gitu yang harus kita atur dengan anak-anak gitu. Berarti ada aturan, ada disiplin hukuman juga ya? Iya. Gitu. Nah, pernah nggak ngalamin anaknya ngambek, tantrum, minta gadget gitu? Pernah sih gitu kan. Ya kalau misalnya itu ya kita ambil HP-nya gitu. Jangan sampai anak kita itu lebih ke gadget gitu, istilahnya nggak bisa lepas dari gadget gitu. Jadi kalau mereka misalnya memang masih ngambek-ngambek gitu ya, nggak marah-marah, ya kita ambil, kita sita. Tapi ya kita harus siasatin, jangan didiemin gitu. Kita main aktivitas tuh seperti
tadi si Matius. Matius gitu, main bola sama-sama, main monopoli gitu, main aktivitas-aktivitas yang kita lakuin bisa bersama-sama kayak gitu. Jadi mereka lupa sama gadgetnya gitu. Jadi mereka beraktivitas atau kita pergi jalan-jalan kayak gitu. Oh, betul tuh ya. Ini juga lumayan nih tipsnya. Ini mungkin juga harus kita perhatikan juga, ini hal-hal yang baik. Misalnya menyediakan board game di rumah gitu ya. Main sama orang tua, main sama yang punya saudara sama saudaranya. Betul. Itu juga unik gitu. Waktu itu saya juga pernah melihat sebuah keluarga yang benar-benar memang anaknya nggak diberikan gadget, tapi benar-benar full di rumahnya banyak sekali mainan, dan ini perlu effort dari para orang tua gitu, usaha para orang tua. Betul. Gitu. Aku juga banyak board game di rumah. Nah itu penting sih, board game juga untuk para orang tua di rumah gitu. Mungkin kalian anak-anak yang tidak ada board game, silahkan minta board game, pasti mama kalian Aktivitas senang. di rumah juga yang murah meriah juga oke kayak gitu. Ya mungkin kita jalan-jalan ke pantai, yaitu berenang sama-sama, atau tuh main bola gitu. Atau sekedar jalan sore ya Mams ya. Betul. Jalan sore di kompleks itu juga menjauhkan kita dari Main sepeda, naik sepeda. Ada yang suka naik sepeda di sini? Aku. Esther suka naik sepeda. Nah itu juga bisa mengalihkan gitu. Nggak cuma kita terhindar dari, maksudnya tidak cuma kita menghindari gadget, tapi kita juga dapat sehatnya kalau naik sepeda. Betul. Dapat olahraganya. Dan nggak sedikit loh orang-orang yang akhirnya main games, akhirnya nggak pernah olahraga, badannya sakit-sakit gitu. Banyak Kan. Nah ternyata ada nih ya, selain dampak positif, dampak negatif gitu ya. Kalau menurut kalian dampak negatif apa sih yang kalian pernah rasakan gitu dari gadget gitu? Yang paling kalian rasakan? Jadi lupa tugas-tugas yang disuruh mama kerjakan. Oh, tugas-tugas apa tuh? Biasanya tugas sekolah atau tugas rumah? Tugas rumah. Jadi lupa. Jadi malas belajar ya? Iya. Malas belajar. Apa tuh tugas rumah yang sering dilupakan? Cuci piring. Bikin PR ya? Iya. PR. Jadi lupa ya. 5 menit lagi gitu ya. Taunya sejam. Gitu. Ternyata bikin masalah juga. Kalau gitu dimarahin nggak biasanya? Dimarahin. Nah, efek gadget jadi lupa, efeknya lagi jadi dimarahin kan? Nggak enak kan? Iya. Nggak enak. Kalau Matius apa nih? Membuat malas-malesan. Membuat malas-malesan. Membuat mama teriak-teriak ya? Iya. Malas-malesan jadi kerjaan PR-nya dikerjain nggak jadinya? Jadi kayak gitu udah main HP. Jadi kalau udah main HP kayak gak mau ngelakuin apa-apa lagi gitu. Susah beranjak. Iya. Gitu ya. Berarti harus pasang alarm benar-benar ya Matius ya. Iya. Kalau Amanda, kalau Ana? Kalau menurut aku kurangnya interaksi sosial. Oh iya kurang interaksi sosial Iya. ya. Kamu rasain itu Ana? Tidak, tapi teman-teman aku. Oh teman-teman Iya. kamu. Kalau aku liatin mereka jadi ketergantungan sama gadget, terus jadi kadang lagi ngumpul aja tuh malah asiknya gadget, bukan ngobrol sama temen gitu. Oh gitu ya. Jadi bisa nggak punya temen ya? Iya benar. Bisa nggak punya temen, bahayanya kalau kita terlalu kecanduan bisa nggak punya temen. Kalau menurut kamu pilih temen atau pilih gadget? Teman. Teman. Mungkin bukan bisa nggak punya teman, bisa nggak mau berteman. Oh secara langsung. Iya benar. Iya ya, tapi teman online mungkin ya. Iya. Gitu. Kamu lebih senang teman online atau teman langsung? Teman langsung sih, soalnya aku ekstrovert. Oh ekstrovert. Oh ya. Kalau yang lain nih suka teman yang di online atau teman yang nyata nih? Temen nyata. Temen Nyata. Nyata ya, masih aman semua temen nyata. Makanya datang sekolah minggu ya semuanya ya. Bagus. Nah, kita udah bahas ya banyak tentang gadget, ada dampak positif, ada dampak negatifnya, games juga nggak ada yang tadi juga bisa ini ya, bisa merangsang otak, biar logikanya jalan. Iya. Tapi ada juga Merusak bisa otak. merusak bisa juga otak kalau kelamaan. Berarti artinya semuanya itu ada positif negatifnya gitu. Kemajuan zaman ini Dampaknya. ada dampaknya. Pasti tujuannya juga untuk hal yang baik gitu kan ya. Bukan bermaksud untuk hal yang buruk nih ya.
Nah, tunggu ya. Lose mau bacain sebuah ayat nih. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun, gitu ya. Nah, segala yang kita punya itu mungkin ada gunanya, ada manfaatnya. Tapi kalau berlebihan itu nggak baik. Sama kayak makan gitu ya. Kalau kita makan cukup, enak, mengenyangkan, bikin tubuh sehat. Tapi kalau berlebihan bisa muntah. Jadi gendut. Jadi gendut, apalagi kalau kelebihan gula bisa diabetes. Diabetes. Kalau kelebihan minyak jadi kolesterol. Apa yang berlebihan itu nggak baik. Sama juga kalau kita punya gadget, sebenarnya kan tujuannya baik. Orang tua kalian kasih kalian gadget, tujuannya baik kan? Supaya kalian bisa komunikasi. Tadi karena masa-masa COVID harus belajar online. Ya, betul. Supaya kita bisa sekolah. Betul. Tapi kadang kita nggak fokus nih. Kita gunain untuk hal-hal yang lain secara berlebihan. Instagram baik nggak? Baik. Baik, kita bisa tahu update-update berita dari sana, update kabar teman kita. Tapi kalau itu sampai mengalihkan kita sama dunia nyata, wah itu juga berbahaya. Bahaya. Jadi ternyata yang berlebihan itu nggak baik. Jadi yang salah bukan gadgetnya, yang salah siapa sih? Manusianya. Manusianya. Yang salah siapa sih, Matius? Manusianya. Manusianya, kita yang salah ya. Nah, padahal semua itu diberikan untuk tujuan yang baik. Tapi kadang manusia berdosa ini ya, yang kadang-kadang kurang baik. Nah, kalau menurut kalian, terakhir nih, bagaimana sih kalian bisa memuliakan Tuhan melalui gadget kalian? Nyanyian puji-pujian Tuhan. Maksudnya dengerin lagu? Iya. Dengerin lagu sambil nyanyi? Iya. Nah, itu bisa membuat kalian memuliakan Tuhan? Iya. Oke, kalau untuk Esther? Baca Alkitab dari handphone. Baca Alkitab dari handphone, bahkan ada Alkitab di handphone ya? Iya. Kira-kira dibuka nggak tiap hari Alkitabnya di handphone? Dibuka. Oh dibuka, kenapa tuh saat teduh dari sana? Iya. Iya, oh puji Tuhan gitu. Kalau untuk Ana? Bisa ikutin Zoom dari gereja gitu. Ah betul ya, di masa-masa COVID tuh Iya, banyak sekali seminar pembinaan ya. benar-benar. Oh, berarti ternyata gadget ini bukan untuk wadah bermanfaat bagi manusia, bagi pendidikan, tapi juga menolong kita memuliakan Tuhan. Ada nggak yang pernah mendengarkan kesaksian di handphone? Pernah. Sering. Sering ya. Di situ kita juga bisa melihat Tuhan ya, bisa mendengarkan kesaksian Tuhan, khotbah, bahkan sekarang ibadah kita aja ada streamingnya gitu Iya. ya. Nah, kalau untuk Moms nih, pesan apa untuk anak muda supaya bisa menggunakan gadget ini baik untuk menyenangkan hati Tuhan? Dipergunakan dengan baik, cari informasi-informasi yang bermanfaat, dihindari hal-hal yang nggak perlu gitu. Memang gadget itu kalau kelamaan bikin ketagihan, tapi gadget itu juga bisa membantu orang gitu. Bisa kalau kita lagi stres gitu kan, lagi mumet, kita mungkin bisa dengar seperti khotbah-khotbah, kesaksian-kesaksian, puji-pujian gitu, lagu rohani di dalam gadget kita itu bisa menghilangkan rasa stres kita gitu. Gitu ya. Jadi ternyata ada juga yang gadget bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan mungkin juga nggak jarang ya orang-orang yang mendengar lagu-lagu rohani akhirnya menjadi percaya sama Tuhan Yesus, padahal sebelumnya nggak percaya. Wah, ternyata kita pun bisa dipakai. Mungkin kita nanti Matius kalau udah gede kan, udah paduan suara nih, nanti bisa jadi penyanyi gitu, penyanyi lagi rohani gitu, pemuji gitu ya. Bisa memuji Tuhan lewat cover-cover gitu kan, dan akhirnya menjadi berkat. Mungkin juga Ana melalui postingan-postingan Instagram, sering kan IG story kan? Iya. Setiap hari? Enggak sih. Enggak setiap hari. Seminggu berapa kali? 10 lah. Lah itu hampir setiap hari. Iya, seminggu 7 hari. Oke. Berarti itu bisa digunakan IG story untuk memberkati orang lain. Misalnya kesaksiannya lah. Ya, Kalau bisa saya ngucapin selamat ulang tahun. Oh ya, ucapin kepada selamat. teman-teman. Bisa jadi berkat juga gitu, DM orang yang lagi sedih gitu. Oh, bisa balas DM orang yang statusnya lagi galau. Benar.
benar. Nah, kita bisa tolong mereka yang galau kan. Wah, ternyata kita pun gak hanya mendapatkan berkat dari gadget, tapi kita bisa memberkati melalui Bisa mendoakan orang itu. bisa mendoakan orang itu juga dengan tanya kabar dulu ya Mam ya. Betul. Nah, terus kita mendoakan. Nah, aku mau baca ini di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan itu punya tujuan yang baik yang sudah Tuhan rencanakan. Mungkin tujuan baik yang Tuhan berikan itu bisa melalui gadget yang kita miliki. Kita bisa mendapatkan berkat dari sana. Kalau aku sendiri nih secara pribadi sering banget menggunakan gadget, googling, cari jurnal itu di internet melalui laptop. Nah itu seringkali aku mendapatkan jurnal-jurnal, artikel-artikel yang bagus yang bisa menolong aku lebih lagi mengerti firman Tuhan. Dan akhirnya itu juga yang kubagikan kepada teman-teman ketika ngajar sekolah minggu. Nah kebenaran-kebenaran itulah yang kubagikan. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan berkat dan kita bisa memberkati melalui gadget. Dan bahkan kita bisa mengerjakan tujuan Tuhan melalui gadget gitu ya. Jadi pakailah gadget, pandanglah gadget sebagai sarana yang Tuhan berikan. Tuhan punya tujuan di sana. Betul. Mams, ada lagi yang mau ditambahkan Mams? Sudah cukup sih. Ya, semoga anak-anak sekarang ini boleh menggunakan gadget itu dengan baik ya. Nah, kadang-kadang gadget juga kita bisa banyak menolong orang kayak gitu ya. Kita juga bisa bagi berkat-berkat, kesaksian-kesaksian pada orang-orang teman-teman kita seperti itu gitu. Jadi jangan dipandang dari segi gamesnya aja kayak gitu deh. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan gadget kita gitu. Banyak bisa memuliakan Tuhan juga dengan gadget kita kayak gitu sih. Dan sebenarnya teman-teman salah satunya adalah melalui podcast ini. Podcast ini juga akan muncul di gadget kita. Nah ini juga harapannya podcast gereja kita ini juga boleh menjadikan berkat bagi para jemaat. Bisa jemaat yang lain juga boleh memuliakan nama Tuhan, boleh mengenal Tuhan melalui setiap konten-konten yang ada dalam podcast gitu ya. Sepertinya podcast kita berhenti di sini ya, Moms dan teman-teman semua ya. Iya. Nah, kiranya bisa jadi berkat bagi para jemaat semua di rumah, dan kiranya sebagai orang tua kita bisa menolong anak-anak menggunakan gadget dengan baik, dan kiranya anak-anak yang mendengarkan podcast ini juga boleh mempergunakan gadget dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita semua mengendalikan gadget yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Bye-bye. Bye-bye.